Jawa Barat, hiduplah seorang lelaki yang sangat kaya. Sawah dan lading di daerah itu menjadi miliknya. Para penduduk di daerah itu menjadi buruh taninya. Para penduduk di desa itu menyebut lelaki kaya itu sebagai Pak Kikir karena kekikirannya terhadap para penduduk. Untung saja kekikirannya itu tidak menular ke anaknya yang laki-laki. Anaknya sangat baik, sangat mau membantu penduduk di daerah tersebut tanpa sepengetahuan ayahnya. Menurut anggapan dan kepercayaan di daerah itu, untuk mendapat tanaman yang sangat bagus, jadi harus membuat syukuran. Pak Kikir pun berpikir, kalau enggak aku buat syukuran, nanti pasti hasil tanamanku selanjutnya akan jelek. Jadi aku harus membuat syukuran agar hasil panenku selanjutnya akan bagus. Dengan begitu, Pak Kikir mengundang semua penduduknya untuk mengikuti syukuran tersebut. Yang dipikiran penduduknya, yes, akhirnya makan banyak. Pasti banyak hidangan yang disediakan oleh Pak Kikir. Ternyata sesampainya di situ, rupanya makanan yang disediakan Pak Kikir hanya sedikit. Lari dari pemikiran para penduduknya. Sampai ada penduduknya berpikir seperti ini, masih berani aja dia membuat syukuran dengan makanan seadanya. Ya kan? Di pertengahan syukuran tersebut datang seorang nenek tua membawa tongkat. Katanya begini kepada Pak Kikir, "Tuan, berilah saya sedekah, walaupun hanya sesuap nasi." Dijawab Pak Kikir seperti ini, "Apa? Sedekah? Kamu pikir untuk memasak nasi tidak memakai jeripaya, ha?" Kata Pak Kikir tersebut. Lalu kata nenek tua itu lagi, "Berilah saya sedikit saja harta dari tuan yang punya," kata nenek tersebut. Lalu Pak Kikir berkata, "Tidak, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kamu akan saya pukuli," kata Pak Kikir kepada nenek tua tersebut. Nenek itu tampak mengeluarkan air mata. Dia sangat sedih. Dia pun berjalan dengan kesedihannya karena tidak mendapat sesuap nasi dari Pak Kikir. Lalu anak Pak Kikir yang melihat kejadian itu tidak sampai hati, sampai dikejarnya lah nenek tua itu dan diambilnya lah ini. Nah, makan siangnya itu untuk nenek itu direlakannya lah makan siangnya itu kepada nenek tua itu supaya nenek tua itu sehat, ya kan? Jadi sudah sampai nenek tua itu di ujung desa. Kata anak-anaknya ini, anak Pak Kikir, "Nek, ini ada nasi untuk nenek." Baru katanya kayak gini, "Ih, baik kali kamu nakku," katanya kayak gitu. "Semoga berkah, semoga sehat kamu selalu," kata nenek tua itu. Lalu nenek tua itu pun berjalan. Anaknya itu dengan sukacita, dengan senang telah memberi jatah makannya itu kepada si nenek tersebut. Lalu nenek itu pun berjalan, ya kan, sampai di suatu bukit yang tinggi di desa itu. Nenek itu melihat ke bawah. Katanya kayak gini, "Wahai tuan yang kaya, tidak sampai mana hartamu itu. Kulihat rumahmu yang paling besar, kamu pula yang paling pelit," kata nenek tua itu. Karena nenek tua itu, ya kan, sedih dia, ditancapkannya tongkat ke tanah. Lalu diangkatnya tongkat itu, keluarlah air. Dari lubang yang ditancapkan nenek tua itu melalui tongkatnya, keluarlah air. Lama-lama air itu sampai ke daerah perdesaan tempat orang Pak Kikir itu tinggal. Pemukim Pak Kikir itu tinggal, ya kan? Baru ada seorang warga melihat datangnya air tersebut. Kata warga ini seperti ini,
banjir, banjir, katanya. Lalu anak Pak Kikir pun mengambil inisiatif untuk menyuruh semua penduduk di situ untuk berpindah atau melarikan diri ke bukit yang paling tinggi supaya mereka tidak mati, ya kan? Kata Pak Kikir ini, cepat tinggalkan desa ini, pergi sana, cari tempat yang paling tinggi. Baru ada seorang penduduk berkata, bagaimana dengan sawah kita? Bagaimana dengan ternak kita? Lalu dijawab anak Pak Kikir ini, kamu lebih mementingkan mana? Harta atau nyawa? Cepat pergi dari sini, kata anak Pak Kikir itu kepada penduduk-penduduknya. Ya kan? Lalu anak Pak Kikir itu tidak juga lupa menasehati ayahnya. Dibilangnya seperti ini sama bapaknya, Pak, cepat pergi sana, jangan selamatkan diri, ini udah mau banjir, katanya. Baru bapaknya bilang, apa? Tolol kali kau suruh aku pergi, katanya. Emang udah capek aku nyari harta ini. Digalinya lah terus harta, tempat penyimpanan hartanya itu di bawah tantoroknya, diambilnya. Dia terus mengambil harta yang tidak dipikirkannya nyawanya. Jadi anak Pak Kikir itu dia nggak memikirkan harta, dia terus lari ke bukit untuk menyelamatkan diri. Selagi dia melarikan diri, dia selalu mengingat, cepat naik ke bukit, cepat selamatkan dirimu, katanya. Dia, ya kan, sesampai di bukit, ya kan, rupanya ada yang selamat, lumayan, ya kan, sebagian besar penduduknya selamat, termasuk juga anak Pak Kikir, selamat dari banjir tersebut. Lalu mereka melihat dari bukit itu, sedih mereka melihat desanya sudah tenggelam, ya kan, karena tidak ada lagi tampak tanah, air semua tenggelam, ya kan. Baru kemudian mereka mengangkat anak Pak Kikir ini, mereka mencari daerah baru untuk tempat permukiman mereka semua. Lalu setelah mereka mendapat tempat permukiman, mereka mengangkat anak Pak Kikir menjadi pemimpin desa, pemimpin mereka. Dimana setelah anak Pak Kikir menjadi pemimpin, dia, anak Pak Kikir ini, menganjurkan pada penduduknya untuk membagi rata daerah yang mereka dapat. Dan anak Pak Kikir bukan hanya memberi daerah, tetapi dia mengajari bagaimana cara mengairi air supaya ke sawah, bagaimana supaya padi mereka bagus kan. Jadi karena semua penduduk itu mengikuti anjuran dari anak Pak Kikir tersebut, jadi desa itu disebut sebagai desa anjuran, ya kan. Lalu lama-kelamaan desa itu berkembang menjadi kota yang kecil yang disebut kota Cianjur, di mana arti nama dari kota Cianjur yaitu Ci yang berarti air, dan Cianjur berarti daerah yang mengandung banyak air, di mana anjuran pimpinan desa tersebut dijadikan pedoman kepada masyarakat untuk menanam padi. Sampai sekarang masih terkenal beras dari kota Cianjur, beras yang enak dan gurih. Terima kasih telah menonton video ini.